Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Arif Eko Priyo Atmojo. Dalam video kali ini saya akan sharing berbagi tips mengenai penulisan akademik. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana sih supaya kita dapat menuntaskan, menyelesaikan tulisan akademik kita, baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, buku ajar, buku monograf, ataupun artikel jurnal. Oke, mari kita simak. Yang pertama adalah kita harus mengalokasikan waktu, ya. Jadi kita tidak boleh memberikan hanya waktu yang tersisa atau waktu sisa kita untuk menulis. Namun sebaliknya kita harus memprioritaskan, mengalokasikan waktu khusus untuk kita menulis akademik, ya. Misalkan menulis buku ajar, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi ataupun artikel jurnal. Ya, idealnya menulis sebuah tulisan akademik itu tidak bisa minimal sehari 1 jam, itu tidak bisa. Kalau kita ingin pekerjaan kita bisa selesai tuntas dalam waktu yang tidak lama, tentu kita perlu mengalokasikan waktu paling tidak sehari minimal sekitar 3-4 jam. Nah, waktu ini bisa kita split misalkan dalam 2 frekuensi, ya. Misalkan pagi 2 atau 3 jam, lalu malamnya 2 atau 1 jam begitu. Itu nanti bergantung pada kenyamanan Anda. Anda lebih fokus menulis pada waktu pagi atau siang ataukah malam, karena masing-masing orang memiliki preferensi waktu menulis yang tepat yang berbeda ataupun tidak sama begitu, ya. Yang kedua adalah mengkondisikan kondisi fisik atau badan kita atau jasmani kita, ya. Untuk menulis akademik sebaiknya kita tidak sedang lelah sekali, tidak sedang letih sekali, tidak sedang sakit. Artinya kita harus mempersiapkan kondisi badan kita yang fit, yang sehat jasmani, yang bugar begitu, ya. Sehingga kita dapat melakukan aktivitas menulis akademik dengan baik, dengan nyaman, dengan badan yang sehat. Nah, itu akan sangat memperlancar kegiatan menulis kita nanti. Lalu tips yang ketiga adalah mengkondisikan mood atau perasaan atau kondisi psikologis atau jiwa kita. Ya, kita tentu saja akan kesulitan untuk menulis akademik apabila kita sedang sedih, galau, gundah gulana, sedang dilanda masalah berat, dan sebagainya, ya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan, mengkondisikan emosi kita, perasaan kita, kondisi psikologis kita supaya dalam kondisi atau state yang baik, ya, yang sedang bahagia, sedang senang, ya, seperti itu, untuk memperlancar kegiatan menulis akademik kita nanti. Oke, lalu berikutnya adalah mengkondisikan tempat yang akan kita pakai menulis, ya. Misalkan kalau di rumah kita bisa men-setting sebuah ruangan, boleh itu kamar atau ruang apapun, untuk menulis, ya. Kita dekorasi, kita rapikan, kita bersihkan, kita beri pewangi sehingga nyaman sekali untuk kita dapat menulis. Kita juga bisa tambahkan misalkan pot atau vas bunga begitu, ya. Ataupun kita juga bisa mengerjakannya di luar rumah, misalkan di working space atau di cafe ataupun di perpustakaan, ya. Biasanya kampus-kampus sekarang sudah menyediakan ruang perpustakaan yang juga ada ruang kerjanya atau working space-nya untuk mengetik, untuk menulis, dan sebagainya, seperti itu. Setelah mengkondisikan tempat atau mencari tempat yang nyaman atau menyiapkan tempat yang nyaman, berikutnya adalah menyediakan hardware dan software yang memadai, ya. Misalkan laptop kita juga jangan laptop yang spesifikasinya sangat bawah atau lemot, ya. Kita juga harus menyediakan internet yang tidak lemot juga, yang cukup stabil untuk bisa browsing, downloading, dan sebagainya. Lalu kita juga membutuhkan mouse yang nyaman. Lalu apabila Anda terbiasa mengerjakan sesuatu dengan mendengarkan lagu, musik, atau background, ya, Anda bisa juga membeli atau menyediakan headset yang nyaman untuk dipakai, ya. Lalu selain itu kita juga menyiapkan software berupa aplikasi pada laptop kita yang kita perlukan, seperti browser, kemudian Microsoft Office yang kalau bisa yang lebih update, ya, jangan yang edisi lama-lama.
dan juga file-file berupa referensi, e-book, buku-buku, kemudian dan artikel jurnal juga. Lalu yang keenam, tips yang keenam adalah mensuplai logistik. Ya, tentu saja mungkin kita merasa haus atau kelaparan saat menulis, maka kita perlu menyiapkan misalkan snack atau cemilan, ataupun minuman seperti kopi, teh, susu, ataupun air putih juga bagus. Kalau misalkan kita sedang bekerja di luar, di perpustakaan, kita bisa bawa air putih. Atau kalau kita bekerja di cafe atau di working space umum, kita bisa memesannya di tempat tersebut. Jadi make yourself enjoy. Ya, buatlah diri kita ini menikmati proses menulis itu. Lalu yang terakhir adalah menjaga fokus dan konsentrasi. Ya, jangan biarkan diri kita terdistraksi, baik itu misalkan oleh handphone yang suka ada notifikasi, lalu pikiran kita yang melayang kemana-mana memikirkan berbagai hal yang tidak terkait dengan penulisan akademik yang sedang kita lakukan. Nah, itulah pentingnya menjaga fokus dan konsentrasi supaya kita lancar dalam menulis akademik dan tidak terganggu oleh distraksi dari luar ataupun distraksi dari dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja 7 tips untuk menulis akademik yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk para mahasiswa yang sedang menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi bagi mahasiswa S3. Dan juga bagi kolega, akademisi, para dosen, para peneliti, maupun akademisi dari berbagai instansi lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.